rasakan stability-nya. Wow. Kencang juga nih mobil nih. Kirain kamu pelan. Halo guys, welcome back to Raw Auto. Balik lagi sama gua Will Ghost, dan di belakang gua ini udah ada BMW 218 Grand Coupe, di mana ini menjadi BMW yang bisa dibilang sebagai anak terkecil. Kenapa? Karena versi ini yang paling affordable dibanding dengan kakak-kakaknya yang versi 3, versi 5, X5, X7. Ini yang paling affordable. Jadi buat kalian yang mungkin pengen consider untuk mengganti mobil Jepang kalian ke mobil Eropa, kalian bisa langsung test drive di Astra BMW, pastinya di daerah terdekat rumah kalian. Oke, kita akan selalu ngebahas dari eksteriornya dulu. Nah, di sini yang paling gua suka dari BMW 218 Grand Coupe ini adalah trim yang sport. Ada juga yang dynamic, tapi kayaknya gua suggest ngambil yang sport aja karena lebih ganteng pastinya. Dan juga kalian bisa lihat grillnya ini lebih besar dibanding versi kakaknya yang seri 3 ya. Jadi menurut gua tuh kayak memberikan statement lebih, walaupun dia affordable tapi tetap sangar, tetap kayak memberikan kesan kayak garang gitu di jalan, walaupun size-nya yang compact. Dan juga lampunya ya. Lampunya ini kalau BMW yang seri 3, seri 5 yang desain sekarang tuh dia agak rata aja gitu. Kalau ini tuh kayak gini banget, kayak dia marah gitu, kayak tajam gitu ngeliatnya, ya kan. Dan gue suka banget DRL-nya ini, lampu heksagonnya tuh nyala gitu loh. Beda kayak seri 3 di tahun 2021 yang cuma titik-titik doang. Menurut gue tuh kayak agak kurang sayang gitu loh. Maksudnya si ini udah heksagon gitu, jadi harusnya DRL juga heksagon kayak yang kalian bisa lihat juga, ya kan. Itu ganteng banget. I mean, dengan harga yang di bawah 800 dapat desain lampu heksagon yang seperti ini tuh udah mantep banget. Tapi sayangnya dia tidak menggunakan BMW laser yang LED-nya adaptif. Dia hanya menggunakan BMW LED. Tapi wajar karena harganya again masih yang tergolong affordable. Terus juga kalau kita lihat dari lekukan-lekukan desainnya ini lebih tajam, lebih berani daripada seri 3 menurut gue. Lebih lekukannya tuh kayak sporty banget gitu loh. Ngebahas dikit soal velg dan bannya ini, velgnya 17 inch two-tone ya kan. Desainnya juga cukup sporty walaupun hanya 17 inch, dengan spek bannya itu kalau nggak salah tadi 225 ya kan. Terus ini 225 45. Jadi dia cukup tebal ya, tapi nggak terlalu lebar, sehingga memberikan handling yang lebih baik dan juga rasa berkendara yang lebih, suspensi lebih empuk, lebih nyaman gitu loh, karena bannya cukup tebal. Nah, terus juga di BMW ini kalau kalian ngesen nanti di spionnya udah ada LED yang ngeluarin sennya. Nah, yang menarik lagi di BMW 218 Grand Coupe ini, dia pintunya empat-empatnya udah frameless, lihat. Jadi langsung kaca gitu. Memberikan kesan lebih mewah sebenarnya menurut gua. Tapi ada minusnya. Minusnya itu kalau kalian tutup dia bunyinya agak kayak, nah, terus nanti kacanya dia naik ya kan, kalau dibuka dia turun. Dan juga walaupun dia bunyinya agak nggak padat, nggak reket gitu ya, tapi pintunya ini tetap solid, berat gitu, selayaknya mobil-mobil Eropa gitu kan. Nah, terus juga BMW 218 ini yang Grand Coupe ini juga sama. Kalau kalian mau ngelock, kalian tinggal pencet aja di sini P handle-nya, dia ngelock ya kan. Terus kalau misalnya kita mau buka, tinggal tangannya. Gokil. Nah, itu dia tadi kalau soal samping ya. Di sini juga kalau kalian lihat sporty tapi tetap agak sedikit classy. Kenapa? Karena listnya ini masih yang silver chrome ya, bukan yang all black banget. Jadi menurut gua mobil ini tuh untuk daily, untuk segala occasion, untuk kalian mau nongkrong, mau ke wedding, mau buat pakai harian, ini tuh udah menurut gua nice. Sekarang kita akan ngebahas belakangnya. Belakang ini ya, ini juga nggak kalah sporty desainnya kalau kalian lihat ya kan. Kalian lihat lampunya, warnanya tuh mantep gitu. Apalagi kalau malam nanti kalau misalnya kalian bawa di tol tuh nyala banget menurut gua. Desain wise sporty abis. Terus juga lampu desainnya ini tuh beda. Ini lebih baru daripada seri 3 atau seri 5 sebelum nanti bakal di facelift. Yang sekarang tuh dia tuh lebih kayak rata aja sipitnya. Tapi sipitnya tuh kayak nantangin gitu loh, kayak alisnya dinaikin gitu loh. Jadi dari belakang tuh kayak nantangin banget menurut gue.
asik sih. Terus trim body belakangnya ini nggak kalah sporty kayak yang depan, ya kan? Ini ada list kayak hitam gitu, ya kan? Lekukannya juga tajam-tajam gitu. Terus sayangnya mufflernya ini, muffler tipnya cuma satu, ya cuman totally understood karena ini kan seri 2 ya. Jadi harusnya kalau dia 2 knalpot juga, nanti seri 3-nya jadi kayak terkesan kemahalan. Nah, itu dia tadi belakangnya. Oh, BTW kalau ini tuh, ini ventilasi udaranya tuh bohongan. Jadi dia emang cuman buat ngasih apa ya, look doang, buat kosmetik aja biar lebih kayak sporty dapat. And then di belakang ini juga udah ada sensor parking 6. Nah, terus yang gak kalah kerennya lagi yang ngebuat ini jadi lebih tajam sporty, udah ada shark fin-nya, antena di belakang ya kan. Nah, sekarang kita akan merasakan nih di dalam seperti apa. Dan dengan desain coupe seperti ini, apakah di belakang tetap nyaman atau kerasa kayak terlalu sempit? Let's check it out. Let's open it, ya kan? And then kita coba duduk. Waduh. Jadi basically buat info kalian dulu, gue mau infoin kalau tinggi gue 173, ya kan? Ini tingginya ini kepala gue tuh tinggal sisa segini doang sama roofnya, ya kan? Kalau kaki lumayan lah segini. Kalau buat nyender banget, dibilang comfort banget, jujur enggak sih. Tapi not bad. Dalam artian ini bukan yang kayak sampai nggak nyaman gimana banget. Quiet oke, tapi mungkin kalau untuk perjalanan jauh bakal capek banget sebenarnya. Makanya mobilnya menurut gue cocoknya buat kalian yang mungkin emang masih bujang tapi punya budget buat beli ini. Tapi kemarin gue sempat jalan berlima sama tim gue, duduk di belakang bertiga tuh sempitnya luar biasa. Jadi kalau untuk berdua doang mungkin masih cukup nyaman. Ditambah lagi di dalam udah ada kisi-kisi AC. Jadi kalau nyalain AC udah pasti dapat juga AC-nya langsung. Jadi nggak kepanasan, dan ditambah juga udah ada 2 USB-C port buat kalian ngecas gadget kalian. Jadi nggak akan berantem tuh penumpang di belakangnya nggak. Nah, ini juga bisa diturunin guys sebenarnya nih dari bagasinya nanti. Tadi belum sempat bahas bagasi kan sekalian. Nih bagasinya tuh luas banget sebenarnya. Walaupun ini Grand Coupe, kurang lebih kapasitasnya segini, ya kan. Terus apa namanya? Ini bisa dilipat nih bangkunya nih. Tuh. Jadi perbandingannya 60-40 bisa ditidurin buat naruh barang mungkin yang lebih panjang. Nah, sekarang sambil kita akan ngebahas fitur dari BMW 218 Grand Coupe ini dan bagaimana feel berkendara dan juga desain dari interior di kokpit baris pertama ini seperti apa. Kita akan langsung ngebahas sambil kita nyobain, sambil nyetir langsung. Yuk. Nah, kita nyalain. Nah, ini dia. Jadi kalau emang 3 silinder guys dengan mesin 1500 cc, ini biasanya ada getaran. Cuman nanti, waduh. Tapi biasanya kalau udah idle nih udah mulai sebentar sih, nggak nyampe semenit dia udah lebih stabil, lebih nggak goyang lagi gitu. Jadi itu hal yang wajar sebenarnya juga. Ya mesin ini memiliki apa namanya 3 silinder 1500 cc, 140 HP dan juga 220 Nm. Jadi tenaganya dibilang underpower banget. Let's find out together. Oke, kita akan lanjut bahas fiturnya sambil nyetir aja. Jadi kalau kalian beli BMW 218 Grand Coupe ini, udah jelas tadi yang gue udah mention juga, interior di depan baris pertama ini kalian ngedapetin kayak versi-versi kakaknya yang lebih mewah, lebih mahal, tapi kalian mendapatkan teknologi yang sama, desain yang kurang lebih sama, ya kan? Digital cluster sama banget, ya kan? Head unit selebar itu, setajam itu dan se-rich itu semuanya kalian dapat juga. Udah gitu dari desain kisi-kisi AC, tombol-tombol, sampai konsol di tengah ini semuanya sama dengan versi kakaknya yang jauh lebih mahal. Terus di BMW 218 ini juga kalian mendapatkan fitur Park Assist, dimana menurut gue ini salah satu fitur yang nggak cuman gimmick, tapi gue sendiri udah ngerasain manfaatnya, dan gue ngerasa sensornya ini depan belakangnya benar-benar presisi untuk ngebaca ada obstacle apa di depan, ada obstacle apa di belakang, sehingga dia langsung otomatis akan nyetirin mobilnya ini untuk mendapatkan parkir yang udah dia dapetin lewat sensor-sensor mobil BMW ini.
Selain park assist, di BMW 218 ini juga udah ada fitur reverse assistant. Jadi dimana kalian nih kalau misalkan kan kadang bawa mobil tuh suka masuk gang agak sempit, ya nggak? Dan kalau ada mobil dari depannya kan kalian otomatis ya menjadi manusia yang dermawan dan baik hati, kalian mundur, ya nggak? Masih jalan yang depan buat keluar. Otomatis nggak bisa putar balik dong. Nah, gunakan fitur ini untuk kalian bisa otomatis keluar karena mobil ini bisa menyimpan memori sekitar 50 meter untuk bisa mundur sendiri tanpa kita harus setir gitu. Ini fitur yang apa ya, menurut gue thoughtful banget gitu untuk mempermudah kalian dalam berkendara setiap harinya. Terus yang berikutnya, kalian juga dapat cruise control di sini. Waktu gue beli G20 yang 2020 itu nggak ada, guys. Dan menurut gue dengan harga di bawah 800 kalian dapat cruise control tuh kayak kalian dapat ekstra bonus gitu loh menurut gue. Jadi kaget sih gue ada cruise control di sini. Dan juga untuk ambient light juga dapat, tapi bedanya ini cuma dapat 6 warna. Dan jeleknya menurut gua kalau siang tuh dia nggak nyala, jadi baru kelihatan tuh kalau malam. Jadi sama nggak dapat kemewahan mobil Eropa di siang hari. Tapi kalau malam, desainnya ini tuh si list LED ambient lightnya itu menurut gua bagus gitu, nggak polos nih, kayak ada teksturnya gitu. Dan juga kalau kalian duduk di kursi driver, kalian mendapatkan buat adjust lumbar supportnya. Jadi ada tombol di sini buat kalian adjust lumbar supportnya, bisa lebih kebuka, bisa lebih ketutup, sehingga membuat kalian sebagai driver tuh lebih nyaman dan tetap dapat fun to drive-nya. Namun kalau di seat penumpang baris pertama di sebelah gua tuh nggak dapat sayangnya. Tapi semuanya ini udah electric car seat adjuster. Jadi semuanya bisa kalian adjust dengan menggunakan elektris. Nah, terus di BMW 218 ini juga sama, kalian juga bisa merasakan atau memanfaatkan gesture motion. Jadi kalau kalian misalkan mau kecilin suara tinggal puter-puter doang gitu kan. Kalau kalian mau suruh dia silent tinggal kasih aja 2 jari kalian. Atau kalian mau ganti lagu tinggal switch aja. Pokoknya semuanya menurut gua fitur dan teknologinya sama smoothnya dengan seri-seri di atas kakaknya, seperti kakaknya maksudnya. Jadi ya itulah keuntungan kalian beli BMW yang lebih affordable ini. Fiturnya nggak ada yang dikurang-kurangi untuk yang digital cluster maupun di iDrive-nya. Nah, kalau ngomongin digital clusternya ini juga keren banget. Salah satu yang gue suka dari BMW adalah digital clusternya yang warnanya nggak norak dari kompetitornya. Menurut gue ini personal taste banget. Dan juga kalau misalkan kalian ganti ke sport, dia akan menunjukkan display yang berbeda, desainnya yang comfort, begitupun yang Eco Pro. Jadi menurut gue ini memberikan kesan sebagai driver tuh nggak boring ngelihat si digital clusternya. Udah gitu juga kita bisa ganti lagu dari steering wheel-nya segala macam dan kelihatan di digital cluster, ya enggak. Terus selain itu juga di sini kalau kita pencet di pedal kirinya kita bisa lihat informasi atau MID lainnya seperti banyak hal ya. Ada kelihatan torsi, HP, kayak sok-sokan kompas gitu. Terus ada juga ngasih lihat kayak lebih simple desainnya, gear yang kita pakai, entah lagi drive, parking ataupun reverse, ya kan. Ditambah lagi ada fitur satu safety yang menarik di sini adalah auto hold. Jadi buat kalian mungkin yang suka macet-macetan, suka pulang pergi di jam-jam traffic yang lagi padat, ini tuh berfungsi sangat bagus untuk kalian. Jadi kalian nggak pegel, tinggal injek remnya sampai agak dalam, keluar tulisan auto hold, kalian tinggal angkat kaki kalian. Jadi habis mau gas tinggal gas lagi aja. Ya kalian udah pasti tahu lah kalau itu fiturnya. Dan sekarang kalau ngomongin feel berkendara di BMW 218 ini juga gue ngerasa tetap dapat fun to drive-nya walaupun sedikit underpower. Mungkin karena gue sempet bawa F30, nyobain seri 5, nyobain X3, X5, dan juga itu yang ngebuat akhirnya gue ngerasa oh 218 ini agak underpower kalau di compare dengan seri-seri kakaknya. Tapi kalau misalkan kalian memang orang yang ingin
pindah server yang tadi kayak gue bilang, dari server Jepang ke server Eropa, dan kalian nyobain 218 ini, menurut gue kalian nggak akan ngerasain yang kurang power banget gitu. Jadi untuk mobilitas dalam kota dan bahkan sampai keluar kota, kalau masih medannya ini cuman lurus-lurus aja, aspal di tol ya, dan di dalam kota, itu menurut gue masih tenaga itu masih cukup untuk mengakomodasi kebutuhan kalian untuk mobilitas sehari-hari gitu. Yang disayangkan memang hanyalah tenaganya yang menurut gua harusnya bisa dibikin lebih, seenggaknya mungkin sama dengan kompetitornya CLA 200 yang memiliki 160 HP. Jadi seenggaknya bisa lebih bertenaga kalau kita mau selap-selip gitu. Untuk handlingnya sendiri menurut gua cukup bagus ya, dalam artian direct banget, responsif. Gua nggak ngerasa kayak setirnya tuh handlingnya agak lemot, sama kayak seri di atasnya, seri 3 yang gue punya. Gue ngerasa handlingnya cukup sama, walaupun setirnya agak sedikit berat kalau kita bawa kecepatan rendah, entah kenapa. Kayak seri 3 lebih enteng aja, lebih smooth gitu. Cuman that's not a big deal menurut gue, karena gue tetap ngerasain kayak setir BMW tuh solid. Dan ini gue bahkan tanpa sadari, gue lagi di tol, ini gue udah nge-reach 150. Gasnya nggak gue kenceng-kencengin banget gitu, nggak gue becek banget gitu. Dan ini belum di sport. Kayaknya sih dibilang underpower, kayaknya enggak ya. Yes. Tapi mungkin yang gue sedikit ngerasa kurang adalah mobil ini nggak sekedap kakaknya. Walaupun di sini banyak banget soft touch-nya, dari dashboardnya, dari ujung ke ujung sampai panel-panel pintu, ini semua soft touch, bukan plastik. Dan kalaupun plastik di bagian bawah pintu maupun di konsol tengah ini bukanlah plastik yang jelek, masih dapat banget feel worth it memiliki mobil Eropa dengan interior material yang sangat bagus dan sangat baik gitu. Namun untuk speakernya ini sama bagusnya dengan seri 3 yang gue punya, itu yang akan justru ngebantu untuk menutup si noise dari luar mobil. Terus juga mobil ini udah dilengkapi dengan Apple CarPlay ya kan. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, denger lagu, lihat Google Map ataupun Waze, itu udah aman lah pokoknya. Dan ini wireless juga guys, walaupun harganya di bawah 800, dia nggak isengin dengan udahlah kasih kabel aja gitu. Mobil ini juga dilengkapi dengan beberapa power outlet yang cukup banyak. Di tengah ada satu USB port. Terus di glove box tengah ini juga udah ada USB-C ya kan. Di belakang juga dapat 2 USB-C tadi yang udah gue mention juga. Oke, itu aja guys buat kalian mungkin yang tertarik untuk upgrade atau pindah server dari mobil Jepang ke mobil Eropa. BMW salah satunya yang cukup cukup menjadi top option gitu untuk kalian pilih. Dan salah satunya yang affordable adalah seri 218 Grand Coupe yang ganteng dan fiturnya nggak kalah bagus. Itu aja dari gue, Will Ghost dari Raw Auto. I'll see you guys on whatever next review. Bye bye, peace. Ini kalau dibejek nih, tapi masih comfort atau sport? iya, sport ya. Rasakan stability-nya. Wow. Kencang juga nih mobil nih. Kirain kamu pelan. Oh tapi ya nih, kalau lo bejek dia agak ada turbo lag dikit. Ini udah pol nih. Baru dia ngisi banget tuh. Ada itunya kan? Kayak tumpe-tumpe tuh. Iya, dia agak nggak langsung gitu. Ya. Ada nunggu dikit buat ngisi tenaga, dikokang dulu, baru BAM! Boom!